Human Rights Watch bekerja sama dengan pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat sipil untuk mendorong perubahan kebijakan dan praktik. Secara umum, saya jawab secara umum ya, karena itu ada di website kami. Kalian bisa baca di website kami, itu lengkap semua itu. Jadi, tanggung jawab kami adalah membela hak asasi manusia di negara-negara di mana kami bekerja. Itu ada slogannya adalah protecting rights, membela hak asasi manusia, saving life, dan menyelamatkan nyawa. Kami bekerja di hampir 100 negara di seluruh dunia dengan mengedepankan berbagai macam pelanggaran dan mendorong agar para pelakunya diadili. Kami ada kantor di New York, Amsterdam, Beirut, Berlin, Brussels, Chicago, Geneva, Johannesburg, London, Los Angeles, Nairobi, Paris, Oslo, San Francisco, Sao Paulo, Silicon Valley, Sydney, Sweden, Tokyo, Toronto, Washington DC, dan Zurich, 22 kantor. Gitu. Pandangan Bapak ini, bagaimana human rights ini dalam menangani situasi yang terdapat di suatu daerah itu banyak pelanggaran hak asasi manusianya itu yang dilakukan oleh aktor non-negara seperti misalnya kayak kelompok-kelompok bersenjata gitu atau sebuah perusahaan gitu yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia gitu. Secara umum begini, kami ini kan organisasi kecil ya, dibandingkan 100 negara yang kami liput. Jadi kami banyak bekerja sama dengan organisasi-organisasi lokal yang tentu yang kredibel ya. Di Indonesia juga begitu, kami bekerja sama dengan lembaga resmi macam Komnas HAM, Komnas Perempuan, LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan seterusnya, maupun organisasi swasta macam Kontras, LBH ya, LBH Jakarta, YLBHI dan lain-lain, Jikalah Hari di Pekanbaru ya. Atau kalau Jikalah Hari itu perusahaan-perusahaan sawit yang bikin kebakaran hutan di Riau, atau kalau Batam kebanyakan ini ya pelanggaran di Selat Malaka ya. Atau yang terakhir Pulau Rempang. Selanjutnya, kalau misalnya organisasi internasional Human Rights Watch ini kan sinkron dengan SDGs nomor 16 ya Pak, tentang perdamaian dan juga kelembagaan. Nah, otomatis kalau misalnya tentang hak asasi manusia, pasti banyak laporan yang masuk tuh. Kalau misalnya dari kasus tersebut, gimana HRW ini menentukan fokus dan prioritasnya dalam investigasi dan pelaporan yang ada? Terima kasih. Kami mempelajari komitmen setiap negara di PBB ya. SDG itu kan programnya PBB. Semua negara itu setuju. Misal Indonesia bilang, oh kami akan mengurangi emisi karbon sekian persen gitu. Atau kami akan melindungi kebebasan beragama misalnya. Kami nggak akan membiarkan orang-orang gereja-gereja Kristen ditutup gerejanya, atau orang-orang Ahmadiyah diusir dari kampung. Ya itu kami tagih. Gitu. Buktinya di lapangan kok enggak begitu. Di lapangan kok lahan-lahan warga dirampasin begitu ya, di Pulau Rempang itu ya sampai 43 orang ditangkap, atau di Papua dan seterusnya. Jadi apa yang dijanjikan oleh pemerintah Indonesia di PBB kami cek dengan keadaan di lapangan. Setelah itu kami tagih lagi. Begitu Rahel. Ini kan organisasi internasional, jadi kasus yang ditangani itu nggak cuma di Indonesia. Kalau misalnya kita
lihat kasus dari negara tetangga, contohnya yang paling terbaru di Myanmar, yang kasus di Myanmar itu pada Februari 2021. Dan kira-kira HRW ini peran dan kontribusinya terhadap kasus tersebut bagaimana ya Pak? Kami punya orang di dalam negara Myanmar, tentu harus bekerja dengan sangat sulit ya. Kebanyakan masuk lewat perbatasan. Jadi kami juga menyewa satelit untuk memantau misal ketika orang-orang Rohingya itu diusir tahun 2017 sampai 700.000 lebih. Ya kami memantau semua. Kami melaporkan, memantau. Ini perkembangan terakhir ini milisi-milisi dari negara bagian Karen dan Karenni itu berhasil mengusir militer Myanmar dari dua negara bagian tersebut. Mungkin ini adalah awal kejatuhan dari junta militer Myanmar. Nah, kalau sekarang ini kan mulai banyak, sudah 5 juta orang Myanmar yang lari dari daerah-daerah di mana terjadi peperangan. Dan sekitar separuh negara Myanmar sekarang dikuasai oleh pasukan-pasukan etnik ya, maupun yang disebut PDF, People Defense Force. Ini yang dari suku Burma. Jadi suku Burma itu suku paling besar di Myanmar, sekitar 70%. Kalau di Indonesia suku paling besar apa? Untuk kita sebagai mahasiswa, bagaimana sebagai akademik untuk memberikan masukan-masukan kepada masyarakat kayak gitu Pak, tentang hak asasi, karena kan banyak ya kasus-kasus hak asasi yang enggak, kasus-kasus hak asasi seperti kayak pelecehan atau yang terus-menerus selalu ada dan terus-menerus. Ditulis. Anda harus tahu syaratnya itu hanya 2. Mau membela hak asasi manusia hanya 2. 1, tahu. Jadi apa yang Anda tulis itu Anda harus betul tahu. Wawancara langsung, riset langsung. Jadi kalau saya tanya, suku paling besar apa? Kedua apa? Ketiga apa? Keempat apa? Saya tanya, KSPPM itu apa? Jikalah hari apa? Jadi Anda harus tahu. Baca yang banyak. Baca buku, jangan hanya baca internet. Karena buku itu membuat kita berdialog dengan diri kita sendiri. Internet itu nggak cukup. Yang kedua, kalau sudah tahu, harus berani. Ya, orang tahu saja tapi nggak berani, nggak berguna buat masyarakat. Sementara orang berani tapi nggak tahu, itu nekat saja, nggak ada gunanya juga. Gitu. Jadi harus tahu dan harus berani. Ya, baik, Terima Pak. kasih. Bye, selamat malam. Selamat malam, Pak. Thousands of children are locked up in immigration detention for weeks and months. 폭행하려고 할 때 난 널 뭐 폭행한다 막 이런 말도 없이 다짜고짜 자기가 바지를 벗더라고요. 내가 어디론가 피할 데가 뛸 곳이 없는 거예요. 이 상황을 피하면 내한테 또 어떤 The stench here is so strong that we need to be wearing masks. We can still see the smoke from a smoldering waste that has been burning here for days.